Oke anak family, bersama Libal semen panjang di mana saja berada. Selamat datang di channel kita. Apa lah channelnya? Milenia bersama Libal Jama Ketenian. Mantap. Oke sanak family di mana saja berada, semoga video YouTube kita ini atau vlog pertama kita ini memberikan manfaat untuk adik sanak tunang kancil di mana saja. Kita petang hari ini, sore hari ini deh ya, berada di Ansan, kota Ansan ya, Korea Selatan, provinsi Gyeonggi. Atas banyak permintaan, pertanyaan lewat messenger, lewat WA, komentar di Facebook mengenai Bang, Kak, Bro, vlog mana, bagaimana katanya ya. Kok bisa di Korea? Pengen juga gitu kan, kita ingin juga bisa bekerja di Korea. Jadi mereka nanya caranya. Nanya caranya. Jadi makanya Bang hari ini ngajak ketemu sama kamu. Oh, tapi bagaimana kabarmu dulu? Sehat kan? Sehat Bang. Abang sehat kan? Jadi langsung aja ya, ya. Oke, Bang langsung. itu pengen punya teman gitu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Teman-teman yang lain ya, di sana ya? di media sosial gitu ya. Pertanyaannya apa sih Bang? Oh, banyak. Bang, Santai, Bro. santai ya? Jadi mereka bertanya, bagaimana ke Korea? Caranya ke Korea. Iya, gitu. Ini nah, kemarin kalau saya nih ya, Iya, gimana? Korea nih. Ini resmi ya, resmi. Iya. Maksudnya kita bekerja sebagai penempatan gitu Ji, government to government lewat jalur pemerintah. Ya, mau Pertama syaratnya lulus ujian bahasa Korea. lulus ujian bahasa Korea. Nah, terus setelah itu Kursus dulu berarti harus. iya sebelum itu kan setelahnya kan ada beberapa syarat nih, lulus ujian bahasa Korea, Ya, baru sehat jasmani dan rohani kan, sehat jasmani dan rohani. dan tidak melanggar hukum di Indonesia. Oke kan? Sebelum ke situ untuk lulus ujian bahasa Korea ini ya Pastinya belajar. harus belajar. Bagaimana lulus bahasa Korea kalau nggak bisa bahasa Korea gitu kan? Nggak mungkin ujian ke Korea pakai bahasa Batak lah. Nggak mungkin dong. Tapi masih saya makan bagong sekarang. Iya, enak loh. Jadi kursus ya. Ya harus kursus. Sebenarnya nggak harus kursus sih, kalau misalnya teman-teman yang lain bisa belajar otodidak seperti di rumah melalui Facebook, melalui YouTube, melalui buku-buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan Korea, bisa juga sih. Tapi kan kalau belajar sendiri kan itu jenuh Bang, merasa jenuh. Tiap hari buka buku nggak ada temannya gitu. Iya. Jadi aku kemarin milih ke lembaga untuk kursus bahasa Kursus Korea. ya, untuk membimbing gitu kan, mengajarkan. Karena umumnya kita kan semuanya kan butuh pemberitahuan, butuh pengajaran. Kalau belajar sendiri kan secara maksimalnya mungkin kurang termotivasi dan pun kurang kira-kira ada yang sedikit ada menemukan problem. Ya, ya. Nah kita bingung gitu kan. Nggak Jadi, tahu. Ya nggak tahu. Jadi memang harus butuh guru gitu kan. Ya. Sonsengnim kalau bahasa Koreanya ya. Iya. Saya ini bahasa Indonesianya guru. Guru. Jadi kamu tahun berapa ini tamat sekolahnya? SMK, SMK. Apa madrasah? Oh bukan ya. Nah, aku lulus SMA tahun 2015. 2015. Iya. Jadi umurmu sekarang baru Masih muda loh. 25? Tapi mukanya aja yang boros. 25? Bukan. Berapa? Bukan. Oh 24. Umurnya masih 24. Tamat sekolah 2015 langsung cus belajar. Enggak. Tamat sekolah ini Sekolah 2015, bulan 4 nih kan. 2015 bulan 4. Ah, Iya berarti langsung belajar. bukan. Aku jalan-jalan dulu dari Oh. 4 ke aku kan berangkat untuk belajar ke lembaga itu di tahun 2016. 16. Oh ya secara hitungan tahun ya iya gitu kan. Tahun 2015 selesai lulusan SMA,
2016 awal tahun ya, awal tahun kamu ke Jakarta ke Jakarta untuk belajar bahasa Korea. untuk belajar bahasa Korea di Jakarta ya. Nah, Nah itu belajarmu berapa bulan? aku belajar bahasa Korea itu tergantung orangnya sih bang. Kalau bisa sebenarnya kalau bisa orangnya cepat nangkap, bisa cepat juga dia nangkap pelajaran yang dikasih yang dijelasin sama guru ya kan. Iya iya. Aku sekitar 6 bulan deh. 6 bulan. 6 bulan untuk belajar bahasa Korea. 6 bulan untuk belajar dari nol ya. Ini dari nol, nol, dari dari hurufnya. abjad loh ya, dari A, A, B, Hangul. C, D, Hangul ya, A, Ya, O, Yo gitu Korea kan. 6 bulan itu lah. Ya emang otak seperti kamu udah, kalau bukan orang-orang sepertimu ya itu, nah, abang rasa kita nggak bertemu di Korea loh. Masalahnya loh, Kenapa emang? abang itu juga dulu setahun setengah, padahal abang pintar loh. Dulu abang masa-masa sekolah juara 2 terus, tapi abang kursus bahasa Korea pun tetap setahun setengah durasinya. Tapi juara abang itu juara 2-nya di belakang ya. Kalau siswa 43 abang kedua peringkatnya. Oke. Jadi kamu 6 bulan lah ya. Sekitar 6 bulan untuk belajar bahasa Korea di lembaga. Abang nggak yakin kalau nggak sungguh-sungguh 6 bulan itu bisa ketemu sama abang di Korea? Iya bang, perjuanganku itu menguras tenaga loh, menguras energi, Pikiran pikiran. ya. Pertama belajar, pertama masuk nih kan, lihat teman-teman, ada yang udah tahu huruf, ada yang udah bisa sedikit baca kan. Iya. Wow, keren dong. Oh iya, Aku kita pikir, malah keren dong. Ih, oh, gila, gila, kapan aku bisa Ih, gila itu orang gitu ya. kapan aku bisa kayak mereka gitu ya. Oh, iya. Pertama diajarin hurufnya kayak A, O. Oh, ayah gitu ya. Jadi setelah itu kan Ayah, bunda. itu Awal kamu datang itu udah hari pertama dikasih tahu ini gitu, udah dikasih buku gitu ya, sama lembaga bahasa Koreanya ya. ya Malam kamu belajar lagi. belajar lagi Dari selesai gelap gitu maghrib lah ya kalau ya. jam 5 Jam kita 5 selesai belajar. belajar. Jam 5 sore habis kelas tutup kelas ya. Kamu mandi, makan, bersih, belajar lagi. Belajar lagi sampai jam 10. 10 malam. Setelah itu paginya Itu susahnya abjad Korea itu ya, Iya. Hangul ya. ya itu harus sungguh-sungguh sih. Nah, subuh ke jam berapa? Nggak tidur lagi. Nggak tidur lagi. Wow. Paling itu doang sampai Ini setelah itu udah kan kayak pendidikan militer loh. Jam maghrib ke jam 10 tidur, kamu jam 4 udah belajar lagi. Nggak tidur nggak tidur sampai masuk kelas. sampai masuk kelas. Jam 8 belajar kelas lagi. Sampai sore lagi. Iya. Malamnya gitu lagi. Ya, seperti itu seterusnya. Aktivitasmu sampai 6 bulan gitu. Oh, Stres nggak? awal-awal stres loh bang. Stres ya. Oh, stres benar. Aku sakit kepala loh, pening. Beli ini loh kemarin lagi. Migran obat. itu ya. Abang beli nggak? Saya beli juga. Pokoknya rambut dulu rontok. Oh, gila. Tapi semuanya alhamdulillah perjuangan. Iya. Jadi singkat cerita, setelah kamu belajar itu pemerintah Indonesia memfasilitasi bekerja sama dengan Korea Hah? melaksanakan ujian. Oke. Tapi 2016 ingat abang nggak ada ujian loh. Iya benar bang. Tahun itu ya. 2016 nggak Nggak ada ada. ujian. Itu orang-orang ngerasa oh hampa terasa, Sedih. hidup hampa terasa, doi. Oh. Sedih lah pokoknya. Ada Nah. ujiannya? Ada ujiannya di tahun 2017 sekitar bulan 4 atau 3 deh. Bulan 4. Kamu daftar ujian gitu ya. Setelah proses belajar 6 bulan dan menunggu, akhirnya ketemu ujian di 3 untuk penempatan di Korea. Seleksi Iya. ya, baru seleksi nih ya. Masih Itu jauh. seleksi. Oh. Masih banyak Tapi- lah ceritanya. Oh, itu kemarin di tahun itu kita bang kompetisinya ketat loh bang. Maksudnya, Kompetisinya ketat ya. dari berbagai daerah loh, banyak loh yang ikut daftar ujian ke sana. Iya, iya. Ada sekitar pada tahun itu 2017 ada sekitar 3.000
33.000 peserta. seluruh Indonesia. Itu kalau abang nggak salah baca juga tahun 2017 itu ya, pesertanya itu 40 ribuan lebih malah. Tapi dari 45 ribuan lebih itu dia gugur di pemberkasan. Iya, benar. Nah ada kan yang kita kan harus ada cek kesehatan, Benar, etika, terus pemberkasan paspor, dokumen-dokumen yang lainnya yang harus valid semua kan, harus sama semua datang. Nah dari 45 ribu itu yang lulus tahap pertama pemberkasan ya 33 ribu ya seluruh Indonesia ya. Nah, Ada orang Aceh, nah, ada temen orang Lombok ya, orang Medan, orang Medan, Batak kan, Bengkulu, wah pokoknya semua. Palembang, Sunda, gitu Lombok, kan. Makassar, Pagalang Sunda, tentunya. Pagalang, Iya, pastinya dong. pastinya. Orang Medan juga, orang Papua juga ada kemarin teman kita. Oke jadinya guys, anak Kunang Kance emang prosesnya panjang. Tadi dari tamat sekolah nunggu sebentar 2016 datang ke Jakarta ujiannya belajar 6 bulan. Cuma belajar 6 bulan ini kalau jemel-jemel aku lah, ini sama halnya perbandingan dengan belajar 2 tahun. Karena teman kita ini, Kance kita ini, dia belajar malam hari dia gadang, subuh bangun belajar, kalau dia subuh ngorok tidur. Jadi alhamdulillah lulus lah ya. Oh, Lulus. puji Tuhan. Puji Tuhan lulus. Tuhan kasih kesempatanmu untuk mencari rezeki di Korea. Iya. Tapi belum sampai di situ juga ceritanya, masih panjang ya. Masih panjang loh untuk perjalanan Iya, sampai di prosesnya. sini loh, prosesnya panjang sekali dan harus sabar loh teman-teman. Sabar dan Sabar. Terus Sabar itu gimana lah? saya nggak ada jualannya pil sabar itu. Orang harus butuh pil sabar itu. Iya. Benar-benar sabar loh untuk teman-teman yang pengen bekerja di Korea itu harus Ekstra sabar. ekstra sabar. Nah, tadi 33.000 peserta. Terus kuota yang diminta tahun 2017. Kuota yang diminta sekitar 7.000 deh. 7.000 peserta Tapi yang diberangkatkan yang diterbangkan ke Korea. sekitar 5.000. 5.000. Karena di bagian 7.000 di 5.000 nih kan, kalau misalnya pas nih yang lulus 5.000 yang diberangkatin 5.000, kalau misalnya di Ada yang antara sakit teman-teman gitu kita ya. ini, yang ada berkasnya yang nggak Berkas valid juga. lagi, Iya, ada yang sakit Yang juga. sakit, terus yang tiba-tiba ya menikah dan nggak jadi ke Korea kan banyak hal. Jadi emang 7.000 itu pemerintah itu menyiapkan ban syaratnya, cadangan. Yang diberangkatkan 5.000, 2.000-nya itu mengantisipasi dari kebutuhan Korea 5.000, 2.000-nya mungkin ada yang sakit, nggak berangkat, ada yang flek paru-paru dan segala macamnya yang di luar kehendak manusia gitu ya. Oke, jadi dulu berarti kamu melengsarkan peserta banyak kali lah. Banyak sekali bang. Kalau 7.000 berarti sekitar 26.000 deh. 26.000 peserta yang harus kamu gugurkan nilainya. Nah, Dari tahap itu ujiannya itu bahasa Korea loh. Bener ya? iyalah nggak mungkin Bahasa Batak ya. Nggak mungkin bahasa Batak, nggak mungkin Bahasa Arab. Iya. Jadi ujian psikotes itu 50 soal ya. Nah, 25 listening, 25 lagi reading. reading. Nah, setelah itu pun masih ada tahapan terakhir. Masih. Iya kan? Waktu itu kan Masih. wawancara sama HRD Korea ya, orang Korea langsung ya, yang dikirim dari Korea ke Indonesia. Nah, Memang butuh perjuangan. Dan setelah lulus, ternyata kamu masuk di kategori yang 7.000 lah ya. iya. Apalagi sending ya, pengiriman lamaran online. Iya. Itu berkas juga. Gimana ya? Pusing juga ya, Untuk ngurusin berkas di Indonesia lumayan ribet loh. ribet ya birokrasinya. Birokrasinya agak Aduh, bikin kita rumit-rumit. jengkel ya. Iya bang. Nah, kita kemarin buat paspor harus ini ke situ harus dipalitin. Iya, muter-muter lah ya. Harus buat CK juga nah ke sini. Prosesnya tak seindah yang orang bayangkan sekarang. Benar. Jadi ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan kamu mampu sampai ketemu abang di sini. Setelah kamu sending berkas, berapa lama sampai panggilan terbang, sampai kamu dipilih oleh perusahaan Korea usernya? Oh lumayan cukup lama bang kita menunggunya. Aku mulai ujian di bulan 3, bulan 4, berangkat itu di tahun 2018. 2018 Di bulan 6. Bulan 6. bulan 6.
lumayan lama. Berarti secara hitungan tahun hampir full 3 tahun ya. Bang? Hampir 3 tahun untuk proses ke Korea. 2016 kamu datang bulan 1, 17 ujian, 18 kamu baru dapat panggilan terbang. Oh. Ke Korea harusnya Itu udah hampir lunas 1 motor kredit kan? Kalau Iya. kerja lu bang? Kalau kerja punya gaji ngambil motor kredit lunas. Oh. Iya. Temen baru terbang ke Korea kak, kita udah lunas motor. Berarti emang butuh proses yang sabar, ekstra sabar dan butuh feel sabar. Iya. Iya harus. Jadi untuk teman-teman di sana yang sedang lagi berjuang pengen kerja di Korea ya, kesabarannya Harus ditingkatkan. Setelah itu juga Muka harus tebal, kuping harus tebal. Dengerin pertanyaan dari tetangga. Ini kadang kan cerita temen-temen. Lah kita baru proses lo baru belajar, baru belum mendekat ujian. Malah teman, tetangga dan keluarga makanya kapan terbang, kapan cuti. Orang kita proses ujian aja belum. Tapi ya begitulah kehidupan kan. Iya. Orang lain kan tidak ngerti bagaimana prosesnya. Jadi Kunang Kance, sanak family bersama rival semenit panjang di mana saja berada. Apabila ada minat pengen begawe ke Korea, ingin begawe di Korea lewat jalur khususnya, dan setahu kita Korea cuma ada jalur gitu aja ya. Iya. Untuk manufaktur, perusahaan pabrik-pabrik. Government tuh government, dia dipegang oleh swasta untuk manufaktur. Nah jadi silakan coba, silakan bertanya, silakan komen. Semoga video kita ini bermanfaat. Kira-kira ada kurang jelas, kurang paham, silakan komentar di kolom komentar.